Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Setiawan. Saya dari Prodi PVTO reguler 5A. Saya di sini akan membuat video pembelajaran tentang sepeda motor EV. Sebelum mengenal lebih dalam apa itu sepeda motor EV, dari bahasanya sudah kita ketahui, EV, Electric Fuel Injection, berarti motor atau mesin yang penyemprotan bahan bakarnya itu disemprotkan atau diinjeksi, itu kata lainnya disuntik. Berarti ada komponen yang menyemprotkan bahan bakar itu sendiri yang dikontrol oleh elektronik, seperti namanya Electronic Fuel Injection EV. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang sepeda motor EV, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud elektronik dalam kata EV. Ya, elektronik itu berarti modulnya, atau kalau di motor konvensional itu CDI, yang mengatur pembakaran, putaran mesin, dan lain-lain. Kalau di motor EV atau injeksi itu apa? Ya, berarti ECU atau ECM, bisa disebut ECM, bisa disebut ECU juga. Lalu apa sih ECU atau ECM itu? Oke, ECM atau ECU ya, itu kalau ECM bisa disingkat dengan Engine Control Module. Kalau ECU biasa disingkat dengan Electric Control Unit. Pengertiannya kurang lebih sama saja sih, yaitu rangkaian untuk mengontrol kinerja mesin pada suatu mesin yang ada pada pembakaran bahan bakar, yang merupakan sistem komputer yang terintegrasi dengan komponen-komponen lain pada mesin. Lalu pertanyaannya, kalau CDI kan nyambungnya ada yang ke pulser, ada yang ke coil, ada yang ke baterai 12 volt, dan lain-lain. Terus kalau ECU itu apa sih? Oke, ECU itu bermacam-macam yang nyambungnya. Ada dari, contohnya komponen full pump. Full pump itu yang menyedot bensinnya, istilahnya gitu sih, menyedot bensin, atau apa ya, mesin dinamo yang menyedot bensin untuk menuju ke injektor bertekanan tinggi. Ada juga sensor TPS, komponen TPS, throttle positioning sensor. Terus ada juga coolant temperature sensor untuk mengetahui suhu pada cairan pendingin mesin. Ada juga injection coil yang menuju pada coil atau spark plug yang kita biasa sebut dengan busi. Selanjutnya ada pada injektor. Oke, yang tadi saya sebut ya, dari full pump itu kan menyedot bahan bakar dari tangki keluar menuju ke injektor. Terus injektor fungsinya apa? Ya benar seperti yang tadi, EV, Electric Fuel Injection, injektor, injection. Injeksi berarti menyebabkan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Terus letak injeksi itu di mana? Di throttle body, atau kalau di motor injeksi itu kan pakai TB atau throttle body. Kalau di motor karbu biasanya kita sebut karburator. Motor konvensional ya, lebih tepatnya itu motor ke karburator ya. Kalau di injeksi itu throttle body. Terus komponen-komponen pada throttle body atau karbu kalau di motor konvensional apa saja sih? Yang satu, throttle positioning sensor atau TPS yang biasa kita sebut. Fungsinya apa? Seperti namanya, throttle, berarti yang bisa membuka atau katup ya. Positioning berarti posisi sensor,
berarti apa? Alat yang membaca bukaan katup pada throttle body. Alat TPS itu mengontrol bukaan gas yang terus dikirim ke ECU atau ECM, terus dikirim lagi ke injektor. Oh, bukaannya segini, berapa derajat bukaannya, berarti bahan bakar yang dibutuhkan berapa, debitnya berapa. Nah, itu yang injektor semprotkan. Sebelum dari injektor, memang dari full pump menyatukan ke injektor, berarti tegangannya bisa berubah-ubah yang bisa didapat dari throttle positioning sensor. Itu kenapa kalau motor injeksi yang kadang tarikan bawahnya berbet atau tidak ada tenaga loyo, atau biasanya itu saat di putaran atas itu tiba-tiba motor tidak ada tenaga alias error. Nah, itu biasanya disebabkan oleh throttle positioning sensor atau TPS nya yang rusak. Terus ada komponen lain atau sensor lain selanjutnya, yaitu camshaft positioning sensor. Dari namanya sudah kita ketahui seperti throttle positioning sensor. Kalau camshaft berarti benar, menekan as, disebut menekan as atau camshaft. Terus camshaft kok ada sensornya, kenapa? Kalau di mobil atau di motor, katakanlah motor Yamaha saat ini contohnya menggunakan teknologi VVI, yang dimana itu mengubah lift pada RPM tertentu agar pembakarannya lebih sempurna. Dan itu dibutuhkan sensor untuk membaca, oh ini putarannya segini, oh sudah waktunya ini untuk menaikkan lift pada camshaftnya. Itu sensornya fungsinya di situ. Kalau di mobil misal kayak di Honda iVTEC, terus pada mobil Toyota itu VVIT dan lain-lain, dan juga di Mitsubishi Mifec juga, itu kurang lebih mekanismenya sama. Camshaft positioning sensor membaca putaran knock as. Oke, selanjutnya ada pada crankshaft positioning sensor. Ya, ini rata-rata positioning sensor. Ya, kalau crankshaft berarti ada pada, ya benar, crankshaft itu ya kata lainnya kalau saya nyebutnya orang desa ya, itu bandul. Terus fungsinya crankshaft position apa? Oke, satu, untuk membaca putaran, ya seperti kayak pulser ya, tapi pulser lebih ke hati. Kalau crankshaft itu lebih ke putaran mesinnya yang nanti di sinyalnya kirim ke ECU atau ECM. Terus untuk mengontrol semua pergerakan pada mesin, mekanismenya seperti apa, yaitu putarannya. Saat putaran ini sudah top TMA, maksudnya pembakaran, yaitu ignition coil, tugasnya untuk memercikan api. Terus langkah hisap berarti katup in membuka. Terus pada putaran berapa, lihat seperti tadi camshaft position sensor berfungsi. Oh, ini pada putaran 2000 rpm misal, berarti liftnya masih rendah-rendah, tidak butuh lift tinggi untuk RPM yang rendah. Selanjutnya kita pada sensor idle air control valve, atau biasa orang menyebutnya ISC atau IAC. Fungsinya apa? Seperti yang kita baca atau seperti namanya, idle air
kontrol valve. Idle berarti posisi idle berarti pada saat langsam atau katup penutup mobil diam, putaran mesin stabil. Biasanya orang menyebut lagi idle itu pada putaran mesin di antara 1000 sampai 2000. Terus air berarti udara, kontrol valve dikatup berarti apa? Sensor yang mengontrol udara masuk pada saat idle atau pada saat posisi mesin pada RPM 1000 sampai 2000 RPM. Berarti kalau pada motor karburator biasanya disebut dengan apa? Ya coakan skep atau pilot jet, terus air jet kalau di motor karbu atau motor konvensional, mesin konvensional. Kalau di motor EV itu semuanya elektrik, jadi ada sensornya sendiri disebut IAC. Oke, selanjutnya kita pada sensor O2 berarti apa? Sensor oksigen. Fungsinya apa? Terus kenapa sensor oksigen tentu? Berarti biasanya terletak pada exhaust atau knalpot. Fungsinya tersendiri mengukur jumlah oksigen yang tidak terbakar dalam gas buang. Jadi pembakaran, terus tangga buang, mengeluarkan sisa pembakaran, terus sensornya berfungsi pada saat itu mengukur jumlah oksigen yang tidak terbakar. Ini berarti yang sia-sia. Terus hubungannya apa? Yang memastikan pembakaran efisien. Berarti ini misal ini terlalu banyak campuran bahan bakar, debitnya diturunin, debit bahan bakar. Ini terlalu miskin campurannya, kalau sini kan miskin atau kaya campuran bahan bakar, berarti dinaikin. Ya mengontrol pembakaran supaya efisien aja sih lebih tepatnya sensor O2 ini. Oke, yang terakhir kita sebut dengan baterai. Apakah itu termasuk komponen pada sepeda motor EV? Ya jelas, itu komponen yang menyimpan daya listrik. Baterai biasanya pada sepeda motor atau mobil itu bertegangan 12 volt yang sangat umum, 12 volt. Terus pada sepeda motor itu kadang ada yang arusnya itu ada yang 5 ampere, ada yang 3 ampere. Bedanya apa sih 3 ampere sama yang 5 ampere? Bedanya biasanya terletak pada penggunaan motornya. Misal motor konvensional, misal Supra itu kan masih menggunakan starter dinamo, yaitu daya yang diperlukan atau arus yang diperlukan itu harus lebih besar, makanya digunakanlah biasanya kalau motor Supra atau Vega atau Shogun, bebek-bebek yang masih mau menggunakan karburator itu menggunakan aki yang ampernya lebih besar, misalnya 5 ampere pada umumnya. Itu sebenarnya untuk apa? Untuk mengangkat atau mendorong agar dinamo starternya itu bisa bekerja. Beda lagi kalau pada motor EV atau motor injeksi. Ya kadang juga ada motor EV yang masih menggunakan starter dinamo itu ya. Tapi motor
keluaran 2020 ke atas lah setahu saya, itu sudah menggunakan starter ACG atau ya elektrik, itu dikontrol di spool, ada sensornya tersendiri. Itu memerlukan arus yang lebih kecil, lebih hemat daya. Biasanya pada motor-motor seperti itu menggunakan aki 3 ampere sudah sangat cukup ya. Mau 3 ampere, mau 5 ampere, mau 10 ampere itu sebenarnya tidak apa-apa, tergantung apa pengisian. Kalau di motor konvensional itu kiprok, kalau di motor EV itu ampere chance. Sebetulnya itu komponen-komponennya sama, cuma penyebutannya beda, terus kadang tepatnya sudah beda, walaupun mekanismenya sama. Bedanya cuma kalau konvensional dan EV itu, kalau konvensional masih menggunakan modul yang tidak bisa diubah settingannya atau settingan tetap. Kalau EV itu sudah elektrik, itu bisa dicolokkan ke PC, bisa diprogram ulang, bisa di scan, bisa di otak-atik ya. Itu kurang lebihnya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.